wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal masyayikhina wal mu'allimina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana bi asrarihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika, dan wajib atas kamu. Wa alaika, dan wajib atas kamu, bibirril walidaini, dengan berbuat baik pada kedua orang tua. Bibirril walidaini, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Fa innahu, maka sesungguhnya birrul walidain. Fa innahu, maka sungguhnya birrul walidain min aujabil wajibati, adalah termasuk perkara yang paling wajib. Min aujabil wajibati, adalah termasuk perkara yang paling wajib. Wa iyyaka, dan takutlah engkau. Wa iyyaka, dan takutlah engkau. Wa uquqahum, dan durhaka pada mereka. Wa uquqahum, dan durhaka pada mereka. Fa innahu, maka sesungguhnya uquq. Fa innahu, maka sesungguhnya uquq min akbaril kabairi, adalah termasuk paling besarnya dosa besar. Adalah termasuk paling besarnya dosa besar. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala, seraya maha tinggi Allah. Seraya maha tinggi Allah Ta'ala, seraya maha tinggi Allah, menjadi hal jumlah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qadha, dan menentukan Rabbuka, siapa Tuhanmu. Wa qadha, dan menentukan alias mewajibkan Rabbuka, siapa Tuhanmu. Allah ta'budu, hendaknya kalian tidak menyembah. Allah ta'budu, hendaknya kalian tidak menyembah illa, kecuali iyyahu, pada Allah. Illa, kecuali iyyahu, pada Allah. Wa bil walidaini, dan pada kedua orang tua. Wa bil walidaini, dan kepada kedua orang tua. Ihsanan, dengan berbuat baik. Ihsanan, dengan berbuat baik. Al-ayata, akan ayat ini. Wallati, dan ayat. Ba'daha, sesudahnya al-ayat. Wallati, dan sesuatu, maksudnya ayat ni kan. Ba'daha, sesudahnya ayat yang sebelumnya. Ba'daha, sesudahnya ayat ini. Jadi sekarang kita nyampe kepada bagian anjuran di dalam berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
berbakti kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya dalam agama, dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Kemudian sekarang juga berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Nah di sini nanti ada kajian kenapa kemudian Allah itu menyandingkan perbuatan baik di antara Allah dengan kedua orang tua. Nanti akan dijelaskan. Jadi kita sebagai seorang anak, mestinya seorang anak itu secara totalitas, secara utuh, secara absolut harus dan wajib hukumnya berbakti kepada orang tua. Baik secara sikap, perkataan ataupun hal-hal yang lain. Tengkalakoh, al-ahwal. Dalam keadaan apapun seorang anak tidak boleh mengatakan perkataan yang menyakitkan kepada kedua orang tua. Dalam hal apapun, dalam keadaan payah, dalam keadaan letih misalnya, dia itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya, apalagi menyakiti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik, mengabdi kepada Allah sekaligus kepada kedua orang tua. Artinya bahwasanya di antara Allah dengan dengan kedua orang tua itu mempunyai korelasi yang sangat erat sekali. Makanya sampai ada hadis ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu sangat bergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu juga bergantung kepada murkanya kedua orang tua. Jadi oleh karenanya kita selaku anak hendaknya mempunyai rasa takut untuk menyakiti kedua orang tua, karena kalau kedua orang tua itu sudah murka kepada seorang anak, maka Allah akan ikut murka. Berarti tidak ada tempat berlindung lagi untuk kita selamat di dunia wal akhirah, terkecuali tumpuannya adalah kedua orang tua kita. Lanjut. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala seraya maha tinggi Allah, anishkur li wa liwalidaik. Anishkur, hendaknya kamu bersyukur, berterima kasih li kepadaku, menyandingkan dengan kedua orang tua juga. Wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Lanjut kajiannya. Fanzur, maka perhatikanlah olehmu. Fanzur, maka perhatikanlah olehmu. Lihatlah olehmu. Kaifa qornul amri, bagaimana membaringkan perintah. Bagaimana membaringkan perintah, wal ihsani, dan berbuat baik, ilaihima, kepada keduanya, walidain, ilaihima, kepada keduanya, walidain, bitauhidihi, dengan mentauhidkan Allah, bitauhidihi, dengan mentauhidkan Allah, wa syukrihima, dan bersyukur pada keduanya, wa syukrihima, dan bersyukur pada keduanya, bisyukrihi, dengan bersyukur kepada Allah, bisyukrihi, dengan bersyukur kepada Allah. Lalu fa'alaika, maka wajib atas kamu, fa'alaika, maka wajib atas kamu, bittigha'i mardatihima, dengan mencari ridho keduanya, bittigha'i mardatihima, dengan mencari ridho keduanya, wamtisali amrihima, dan melaksanakan perintah keduanya, wamtisali amrihima, dan melaksanakan perintah keduanya,
Ria Zorfiyah namanya. Malam yakun selama tiada apa amruh, selama tiada apa amruh maksiatan adalah maksiat. Malam yakun selama tiada keduanya, selama tiada amruh maksiatan adalah maksiat. Wajtina binahyihima dan menjauhi larangan keduanya. Wajtina binahyihima dan menjauhi larangan keduanya. Malam yakun selama tiada ijtinab, malam yakun selama tiada ijtinab. Ta'atan adalah ta'at, ta'atan adalah ta'at. Wajibatan yang wajib, ta'atan ta'at, wajibatan yang wajib. Wa itharihima dan mendahulukan keduanya. Wa itharihima dan mendahulukan keduanya. Ala nafsika atas dirimu, ala nafsika atas dirimu. Bitaqdimihima dengan mendahulukan keduanya. Bitaqdimihima dengan mendahulukan keduanya. Ala muhimmatika atas kepentinganmu, ala muhimmatika atas kepentinganmu. Wa minal aufi termasuk dari durhaka adalah, termasuk dari durhaka antu'liyah, adapun hendaknya engkau menyakiti, antu'liyah adapun hendaknya engkau menyakiti hima pada keduanya, hima pada keduanya. Biman ima dengan mencegah sesuatu, biman ima dengan mencegah sesuatu. Tastati'u yang kamu mampu, tastati'u yang kamu mampu. Isolahu akan menyampaikan ma, isolahu akan menyampaikan ma minal ma'rufi dari perkara baik, minal ma'rufi dari perkara baik. Ilaihima pada keduanya, ilaihima pada keduanya, ilaihima pada keduanya. Jadi Allah yang kedua menyambungkan ayat ini antara perintah untuk taat kepada Allah sekaligus taat kepada kedua orang tua dalam aspek syukur. Jadi kalau mau bersyukur berarti bersyukurlah kepada Allah sekaligus kepada kedua orang tuanya. Karena di sini Allah itu membarengkan antara ihsan kepada orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa taala secara sekaligus di dalam satu ayat ini. Maka Nabi tauhid, perintah untuk menyatukan Allah, bertauhid kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maka harus bersyukur kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara tidak ada lain adalah mencari ridho kedua orang tuanya. Kadang-kadang di antara anak dengan orang tua tidak sama dalam perspektif. Jadi tidak sama pemangki gandeng matura. Maka ketika tidak sama pemangki misalnya dalam satu hal, maka hendaknya seorang anak itu mengalah selama dia dalam mengalah itu tidak bertentangan dengan masalah agama. Kalau misalnya bertentangan dengan masalah agama, maka seorang anak wajib memberikan pemahaman kepada kedua orang tuanya bahwa perkara yang dihadapi itu adalah bertentangan dengan nilai-nilai agama, sehingga dia mempunyai hak untuk memberikan pemahaman lobby-lobby kepada orang tua bagaimana bisa dia menerima terhadap perspektif seorang anak. Contoh misalnya, katakanlah mau bertunangan, ternyata
orang tua menginginkan si Ahmad, padahal Ahmad diketahui oleh seorang anak bahwa dia itu adalah seorang pemabuk, pemain perempuan, gelandangan saja, tidak mempunyai pendidikan apa-apa. Tetapi karena orang tua itu mendahulukan kekerabatan, karena dia sepupu, penakan misalnya, dia mau menerimanya, maka seorang anak boleh, berhak untuk menolak Ahmad itu sebagai calon tunangan dengan memberikan argumentasi yang benar menurut agama dengan cara-cara yang lebih elegan, lebih baik sehingga bisa diterima oleh orang tua. Jadi kalau ada dua perkara, satu perkara yang bertentangan di antara kedua belah pihak, antara anak dengan orang tuanya, maka tetap mendahului orang tua selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bahkan dikatakan bahwa izadihima ala nafsika bitakdimihima, bahkan mendahulukan segala aktivitas yang atas dirinya sendiri, atas seorang anak. Jadi semuanya demi kepentingan orang tua terlebih dahulu. Selama perbuatan aktivitas seorang anak itu tidak akan tercecer karena kepentingan orang tuanya misalnya. Jadi kedua-duanya berjalan. Ya kalau misalnya sama-sama darurat dan wajib juga didahulukan, maka seorang anak hendaknya memberitahukan kepada orang tua bahwa ada aktivitas yang hendaknya segera diselesaikan. Kalau tidak, maka dia itu akan tercecer dan tertinggal daripada yang lain. Misalnya, ala muhimmatika. Maka di antara sifat yang bisa menyakiti orang tua oleh seorang anak misalnya, maka dia itu menghalang-halangi untuk menyampaikan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Maka apapun bentuk kebaikan itu hendaknya dapat disampaikan dan dilakukan oleh seorang anak. Lanjut. Fa kaifa bitaqtibil wajhi wal intihari lahuma. Fa kaifa bagaimana bitaqtibil wajhi dengan masam muka. Bitaqdimil wajhi dengan masam muka cemberutnya. Wal intihari dan menggertak lahuma bagi keduanya. Wa qala dan bersabda alaihi salatu wassalam, yujadu rihul jannati, yujadu didapatkan rihul jannati bau surga, harum surga. Rihul jannati harumnya surga. Min masirati alfi amin, dari jarak 1000 tahun. Dari jarak 1000 tahun. Wala yajidu dan tidak mendapatkan kepada rihal jannah, akin siapa orang yang durhaka, wala qati'u rahimin, dan orang yang memutuskan tali silaturahim, wala qati'u rahimin, dan orang yang memutuskan tali silaturahim, wala syekhun zanin, dan orang tua dan tidak pula orang tua, wala syekhun dan tidak pula orang tua, zanin yang berzina. Kira-kira sudah umur 60-70 tahun ini kan masih doyan. Wala syekhun dan tidak pula orang tua zanin yang berzina. Wala musabbalu izarihi, dan orang yang menjulurkan sarungnya. Wala musabbalu izarihi, dan orang yang menjulurkan sarungnya. Khayala'ah karena sombong. Innamal kibru, hanya saja adapun sombong,
Hanya saja adapun sombong billahi adalah pada Allah. Billahi adalah pada Allah. Rabbil alamin, zat yang memiliki seluruh alam. Rabbil alamin, zat yang memiliki atau mempunyai seluruh alam. Jadi orang yang berbuat baik, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang sudah melahirkan, yang sudah mendidik, yang sudah bunting, yang sudah melahirkan dan mendidik mulai dari sejak kecil, wajar kalau anak itu berbuat baik dan taat kepada kedua orang tua. Maka anak yang demikian itu dia akan merasakan harumnya surga dari jarak kejauhan sampai 1000 tahun perjalanan. Dibayangkan. Jadi ini berbuat baik saja kepada orang tua, ini masih belum menghitung-hitung pahala sholat, perbuatan yang lain, amal-amal baik yang lain, sedekah, dan berbuat baik kepada suami yang istri, yang suami kepada istri misalnya. Ini belum lagi amal yang lain, hanya sekedar dengan mendahulukan kepentingan orang tua di dalam kehidupan seorang anak, maka dia akan mencium harumnya surga dalam jarak tempuh perjalanan 1000 tahun. Maka sebaliknya, wala yajiduha akin wala qati'ur rahimin. Setong orang yang tidak mendapatkan bau harumnya surga itu adalah orang yang uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, orang yang selalu memutuskan tali silaturahim. Tak nyari lebih baik semak ataupun yang jauh ataupun yang hampir hilang misalnya, ini harus dicari dan hendaknya menjalin silaturahim, karena tanpa adanya silaturahim nanti bau surga akan menjadi terputus. Itu dua. Yang ketiga, tidak mendapatkan bau surga, syekhun zalim, orang tua bangka yang sudah keriput kulitnya tetapi dia masih doyan melakukan apa? Zina. Melakukan zina karena mungkin ya dia itu faktor mabuk-mabukan, ya faktor karena tidak punya istri dan semacamnya. Itu boleh saja. Makanya banyak di berita itu orang-orang yang sudah tua umur 60 itu masih doyan kepada anak-anak yang baru kelas 6, kelas 5 MI misalnya. Nah ini mungkin faktor-faktor yang bisa memutuskan harumnya surga kepadanya. Kemudian yang keempat, musabbalu izarihi, orang yang selalu menjulurkan sarungnya sampai dari benar-benar cetek menengah. Jadi makanya rencana orang Wahabi ini haram. Jadi rencana orang Wahabi hadis-hadis bahwa menjulurkan sarung sampai di bawah mata kaki ini adalah hukumnya haram dan hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi sholat yang dilaksanakan pada waktu dia menjulurkan sarungnya itu dikatakan tidak sah alias batal. Jadi makanya cara ulama dan menurut kalangan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan membatalkan sholat, tetapi tetap sah sholatnya, hanya saja kurang sopan dan kurang baik. Nah ini hadisnya ini bukan hadis sahih, ini hadis dhaif yang mengatakan musabbalu izarihi termasuk dengan haram, dan ini dhaif hadisnya. Tetapi ini yang dijadikan argumentasi oleh orang-orang Wahabi untuk mengharamkan bahwa bersarung sampai menjulur di bawah mata kaki itu hukumnya adalah haram. Nah, ini empat ini yang kemudian perlu diperhatikan. Yang pertama adalah uququl walidain, dan ini yang sering terjadi di kalangan seorang anak, manakala seorang anak itu selalu satu rumah dengan orang tua. Misalnya ya sudah berkeluarga tetapi tetap menyatu satu rumah dengan orang tua. Dan ini biasanya seringkali terjadi uququl walidain.
Karena hukukul walidain ini tidak terkait dengan masalah tingginya pendidikan. Jadi walaupun sudah S1, S2, S3 sekalipun, atau sudah paham sudah hafal Fathul Wahab, hafal banyak hadis misalnya, hafal Al-Quran sekalipun, ini juga tidak menutup kemungkinan adanya hukukul walidain. Kenapa? Karena di sini adalah pendidikan hati, pendidikan emosional quotient kita yang harus didahulukan. Jadi masalah perasaan yang hendaknya dididik oleh kita selaku seorang anak, agar supaya kita selalu memperhatikan tentang perasaan orang tua, agar supaya tidak tersinggung. Karena ketersinggungan kedua orang tua itu terkadang karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan pengalaman. Jadi oleh karenanya, karena keterbatasan disitulah oleh seorang anak bagaimana dia itu lebih lihai, lebih cakap di dalam menyikapi berbagai persoalan-persoalan yang ada di dalam rumah tangga. Nah ini hendaknya selalu menjadi patokan kehidupan kita tentang hukukul walidain. Jadi birrul walidain hendaknya kita dahulukan di dalam kehidupan berumah tangga. Lanjut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda alaihi salatu wassalam, anillahi, dari Allah Ta'ala, seraya mati ya Allah. Berarti apa? Hadis kutsi. Apa berarti hadis kutsi? Hadis kutsi, ma huwa hadis kutsi? Firman Allah. Hah? Firman Allah yang menjadikan. Lafaz isinya apa lafaznya? Dari Allah. Isinya kandungannya dari Allah, sementara lafaznya adalah dari Nabi. Dua hari lalu. Hadis, lafaz dan kandungannya sama-sama dari Nabi. Jadi hadis qudsi adalah kandungannya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hendaknya hafal hadis qudsi kan, apa pengertiannya. Lanjut. Man asbaha mardiyan liwalidayhi musqitan ilayya fa ana anhu radin. Wa man asbaha musqitan liwalidayhi mardiyan li fa ana alaihi saqitun. Hadis qudsi. Berarti kalau hadis qudsi menaikkan nomor 2 daripada Al-Qur'an. Jadi wajib kita mempercayai kebenarannya dan wajib kita melaksanakan kandungannya. Man, adapun orang, asbaha adalah masuk waktu pagi. Siapa man? Man, adapun orang, asbaha adalah masuk waktu pagi. Sopo man? Mardiyan adalah mendapatkan ridho, liwalidayhi, bagi kedua orang tuanya. Liwalidayhi, bagi kedua orang tuanya. Man, muskhiton, dan mendapatkan murka li bagiku, dan mendapatkan murka li bagiku. Fa'anah, maka adapun saya, fa'anah, maka adapun saya, anhu kepada man, anhu kepada man, rodin adalah rela. Rodin adalah rela. Waman, adapun orang, asbaha, yang masuk waktu pagi. Siapa man? Asbaha, yang masuk waktu pagi. Siapa man? Muskhiton, adalah mendapatkan murka. Muskhiton adalah mendapatkan murka liwalidayhi, bagi kedua orang tuanya. Man, liwalidayhi, bagi kedua orang tuanya. Man, mardiyan, mendapatkan ridho li bagiku. Mardiyan, mendapatkan ridho li bagiku. Fa'anah, maka adapun saya,
Fa'ana maka adapun saya alaihi atas man sakhitun adalah murka. Sakhitun adalah murka. Sakhitun adalah murka. Jadi hadis qudsi ini menyatakan bahwasanya kalau ada seorang anak masuk waktu pagi, waktu busobu, waktu pelaku mendapatkan ridho kedua orang tua sementara mendapatkan murkanya Allah, maka Allah itu masih memaafkannya. Allah itu masih memberikan ridhonya kepada seorang itu atas dasar Allah telah memberikan ridhonya kepada kedua orang tuanya. Nah, ini kan bedanya. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya seorang itu masuk waktu subuh, waktu pagi dalam keadaan mendapatkan murkanya Allah, mendapatkan murkanya kedua orang tua dan mendapatkan ridhonya Allah, maka sebaliknya Allah tetap murka kepada anak tersebut lantaran telah murka kepada orang tuanya. Jadi keperbedaannya. Jadi oleh karenanya segala kebaikan yang akan diberikan oleh orang tua itu adalah melalui perantara berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi jadikanlah wasilah kedua orang tua itu untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Jangan mentang-mentang pola S1 lebih pahanan abang rasa lebih tahu daripada orang tua, tetapi bagaimana secara tidak langsung orang tua bisa terdidik, bisa memperbaiki lingkungan, sebagai seorang anak yang terdidik bisa mempengaruhi keadaan kedua orang tua kita. Jadi benih bahkan menggurui, tetapi bagaimana kita bermusyawarah untuk lebih baik manakala salah satunya di antaranya adalah terdapat suatu pertentangan antara perspektif seorang anak dengan perspektif kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna fadlan wa